Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi dari UMP juga yang sudah bergabung bersama kami ya. Kelas 10 IPS 4. Pada kesempatan kali ini Ibu mau mengawali kegiatan pembelajaran ya. Dengan menggunakan Zoom, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar ya. Mengingat beberapa kendala biasanya ya, sehingga kadang-kadang karena sinyal dan sebagainya pembelajaran tidak bisa maksimal. Mudah-mudahan untuk hari ini kita semuanya lancar. Anak-anakku semuanya kelas 10 IPS 4 ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tentang konsep geografi ya. Pada pertemuan yang lalu Ibu sudah menjelaskan materi tentang mulai dari pengertian geografi, kemudian prinsip geografi, pendekatan geografi, objek geografi. Nah, untuk materi kali ini ya, masih di materi bab pengetahuan dasar geografi pada bab 1, Ibu akan menjelaskan tentang konsep esensial geografi. Ya. Silakan kalian bisa lihat tayangan PowerPoint yang sudah Ibu siapkan. Bisa kelihatan? Bisa, Bu? Oh iya. Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Anak-anakku IPS 4 ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep esensial geografi ya. Ini adalah konsep esensial ya. Ada 10 konsep ya yang harus kalian pahami dalam mempelajari geografi ya. Dan ini dikatakan sebagai konsep esensial ya. Esensial itu artinya berarti penting atau hal-hal yang pokok. Disertai contoh terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Artinya bahwa pada saat kalian belajar konsep esensial geografi ini, kalian tidak hanya dihafalkan, tidak hanya dihafalkan saja, tetapi sampai dengan kalian bisa menerapkan, bisa menjelaskan konsep-konsep tersebut, kemudian dikaitkan dengan fenomena geografi yang ada. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Merupakan salah satu unsur terpenting. Tadi Ibu sampaikan hal yang pokok ya, terpenting dalam memahami fenomena geografi. Ada dua kata kunci supaya kita paham tentang apa konsep esensial geografi, yaitu penting dan fenomena geografi. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Berikutnya, nah, dalam konsep geografi, di situ ada 10 konsep esensial geografi. Ya. 10 itu apa saja? Bisa kalian lihat di tayangan yang Ibu sampaikan. Yang pertama, lokasi. 2, jarak. 3, keterjangkauan. 4, pola. 5, morfologi. 6, aglomerasi. 7, nilai kegunaan. 8, interaksi dan interdependensi, 9, diferensiasi area, dan 10, keterkaitan keruangan. Sekali lagi, ini adalah 10 konsep esensial yang harus kalian pahami. Harus kalian pahami. Ini yang menjadi penekanan bagi kalian semuanya kelas 10 IPS 4 ya, harus memahami 10 konsep tersebut. Berikutnya, nah sekarang kita masuk pada konsep esensial yang pertama. Ya, ini saya beri tanda yang pertama. Ya, yang pertama adalah lokasi. Nah, konsep yang pertama lokasi. Lokasi menunjukkan suatu tempat ya, atau posisi, ya di sini dituliskan posisi. Posisi di permukaan bumi. Ya, biasanya kalau kalian menggunakan HP, ya bisa melihat posisi kalian ya dengan menggunakan Google Map. Ya, bisa juga kalian dengan menggunakan Google Earth ya. Saya yakin kalian pernah dengar dan pernah mungkin menggunakan Google Earth ya. Di situ kita bisa melihat lokasi suatu tempat ya. Kalau saya tanya Ajeng, coba ya. Ajeng rumahnya di mana?
Ada Bu, ada. Rumahnya di mana, Jeng? Desa kebocoran Bu. Oh, di Kebocoran. RT berapa, RW berapa? RT 2 RW 2. RT 2 RW 2 Kebocoran ya. Nah, ini itu adalah lokasi rumah kalian ya. Kalau kalian nanti lihat di Google Map itu bisa kelihatan di situ ya. Kebocoran RT 2 RW 2 nomor sekian akan kelihatan garis lintang dan garis bujurnya ya. Terkait dengan yang akan Bu Ani sampaikan ya, bahwa lokasi itu ada dua. Ada lokasi absolut ya, ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Ya. Tadi Bu tanya rumahnya di mana? Kebocoran. Itu berarti lokasinya adalah di kebocoran. Kebocoran sangat luas, maka ada RT dan RW. Lebih luas lagi, maka ada nomornya sekian. Nah, di setiap wilayah di permukaan bumi itu selalu ada lokasi absolutnya. Ya. Lokasi absolut adalah lokasi berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya. Di sini Ibu contohkan Kota Bogor ya. Di peta ini ya, ada peta. Kota Bogor terletak di koordinat 106 derajat 48 menit bujur timur dan 6 derajat 25 menit lintang selatan. Berarti dasarnya adalah dasar garis lintang dan garis bujur ya. Atau letak astronomis. Atau kalian bisa diingat kembali materi SMP kalian ya. Kalau ditanya letak Indonesia, ingat enggak? Letak Indonesia berada di lintang dan bujur berapa? Ya. Silahkan nanti diingat ya. Itu adalah contoh dari lokasi absolut. Jadi lokasi berdasarkan lintang dan bujur dan lokasi itu adalah tetap. Artinya di mana-mana kalau ditanya letak Indonesia ya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya dan seterusnya. Berikutnya adalah lokasi relatif ya. Kalau lokasi relatif adalah lokasi suatu wilayah ya, dikaitkan dengan wilayah yang lain. Ini pada peta yang kedua. Ini juga sama, contohnya Kota Bogor. Ya. Kota Bogor terletak di antara ya, Kota Bogor terletak di antara ya, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, dan Serang. Ya. Sama juga kalau Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Saya yakin kalian semuanya bisa menyebutkan dua benua dan dua samudra. Tidak akan saya tanyakan. Ya. Sama dengan lokasi, lokasi juga ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Jarak juga sama, ada jarak absolut, ada jarak relatif. Contoh yang Ibu di depan di sini adalah jarak Kuala Lumpur Beijing ya, adalah 5.098 mil ya, jaraknya ya. Ini namanya jarak absolut, menggunakannya mil. Ya. Kalau jarak relatif adalah jarak yang dikaitkan dengan sarana dan waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai pada lokasi yang dimaksud. Itu jarak relatif. Satu contoh tadi kebocoran SMA 3. Kalau ditanya, kebocoran SMA 3 itu jauh apa dekat? Kalau saya tanyanya ke Lydia ini, SMA 3 ke kebocoran, jauh apa dekat? Kurang tahu daerah situ, Bu. Oh, kurang Kebocoran tahu. nggak tahu itu. Oh, enggak tahu Kurang. ya. Jawabannya adalah dekat. Ya tidak, apalagi Karangsalam karena SMA 3 di Karangsalam. Jawabannya dekat. Tetapi jawaban itu bisa tidak dekat loh, kok bisa tidak dekat ya. Pada saat yang ditanya adalah anak SD ya. Anak SD dia tidak bisa menggunakan motor, tidak apalagi mobil ya. Ditanya, rumahnya itu di perempatan Karangsalam mungkin hanya ya. Ke SMA 3 jauh apa dekat? Maka anak itu kira-kira jawabannya apa? Dia akan menjawab jauh. Akan menjawab jauh karena dia harus berjalan. Itu namanya jarak relatif. Jadi jarak kaitannya dengan sarana serta waktu yang dibutuhkan untuk menempuh. Di sini contohnya Kuala Lumpur Beijing. Nah, Kuala Lumpur Beijing jauh apa dekat? Kalau Bu Ani bilang ya jauh ya. Tapi bagi orang tertentu yang terbiasa Kuala Lumpur Beijing hanya menggunakan pesawat, maka orang akan mengatakan, wah dekat, wong paling hanya berapa jam udah sampai ke sana.
Yang ketiga adalah keterjangkauan. Ya. Keterjangkauan ini menyangkut ya, kemampuan atau ketercapaian, kemampuan suatu wilayah dijangkau oleh alat transportasi. Coba kalian lihat dua gambar ini. Gambar ini berbeda apa sama? Beda, ya tidak? Ya, beda. Ada daerah yang kawasan perkotaan dan ada pedesaan. Ya. Di kawasan perkotaan tentunya keterjangkauan atau aksesibilitasnya adalah tinggi. Ya. Kenapa tinggi? Karena jelas kalau di perkotaan pasti banyak terdapat berbagai sarana transportasi. Ya tidak? Ya. Jakarta jelas banyak transportasi mulai dari sepeda, ojek sampai pesawat, ya, mobil, kereta semua ada. Maka aksesibilitasnya tinggi. Ya. Sementara di pedesaan, mohon maaf, kita yang berada di pedesaan mungkin hanya tempat itu bisa dijangkau hanya dengan menggunakan sepeda. Mungkin malah untuk menuju ke sana seperti ini nih yang digambarkan di sini. Harus melewati jembatan sungai yang begitu sangat susah. Ya. Ini kan hanya bisa dilakukan oleh orang yang berjalan. Nah, maka wilayah ini, pedesaan adalah wilayah yang aksesibilitasnya rendah. Ya. Alhamdulillah kita hidup di Banyumas, insya Allah semua wilayahnya aksesibilitasnya lumayan tinggi ya, karena kita dengan adanya program-program infrastruktur jalan ya, sekarang di desa-desa pun ya sudah bisa terjangkau oleh mobil dan sebagainya. Berikutnya pola. Yang keempat ya, pola. Susunan keruangan. Pola itu susunan keruangan ya. Kalau kita hidup di pinggir jalan, maka rumah relatif berada di pinggir-pinggir jalan ya. Mengikuti jalan. Ini contohnya, ini jalan, ini rumahnya di sini ya. Kalau di daerah sungai, di daerah-daerah sungai, biasanya rumahnya di pinggir sungai ya, bukan di tengah sungai ya, di pinggir sungai ya. Ini pemukiman penduduk. Ya. Sama kalau Bu Ani tanya, pemukiman penduduk kalau di Purwokerto kira-kira pemukimannya teratur apa tidak? Jawabannya teratur kalau di perumahan. Berbeda dengan di tempat saya, misalkan kalau di tempat saya rumahnya itu tidak teratur, ya, macam-macam ukuran, macam-macam pola ya, sehingga tidak teratur. Begitu juga dengan pola aliran sungai. Aliran sungai itu macam-macam, ini nanti akan dijelaskan pada materi yang akan datang. Ada pola dendritik, ada pola trelik, ada pola radial, ya, akan dijelaskan pertemuan yang akan datang. Berikutnya adalah morfologi. Coba lihat, kalau ada gambar morfologi. Ya. Morfologi itu menunjukkan bentuk muka bumi, ya, tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi. Bisa dilihat dari bentuk ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada pegunungan, ya, atau bisa dilihat di gambar ini ada ini gunung, maaf ya. Ya. Ini gunung, ya. Kemudian ini daerah, ini kira-kira apa ini? Laut, ya kan? Kemudian ini sungai, ya. Kemudian ada dataran rendah atau floodplain, dataran rendah. Ya. Ini namanya adalah morfologi. Sama seperti wajah kita, ya tidak? Wajah kita itu ada morfologinya ya. Ada morfologinya. Saya yakin tidak rata semua. Ya. Kalau kalian pegang ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, kan begitu. Itu contoh saja biar kalian jadi, oh morfologi itu begitu. Silahkan dicoba nanti wajahnya dipegang, saya yakin tidak sama ya, tidak rata ya. Berikutnya, aglomerasi. Nah, aglomerasi adalah kata kuncinya pengelompokan. Ya. Pengelompokan fenomena. Fenomena apa ya? Fenomena geografi. Ya. Pengelompokan fenomena. Ya. Dan biasanya ini berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, walaupun tidak selalu positif ya. Contohnya, contoh bentuk aglomerasi, yaitu aglomerasi industri. Ini gambarnya aglomerasi industri, ya. Gambar pabrik-pabrik rapih di situ ya, pemusatan, ada aglomerasi pemukiman. Berarti di situ pengelompokan pemukiman penduduk. Ya. Mudah ya, ini saya lanjutkan saja. Ya. Nah, berikutnya adalah nilai kegunaan.
Nah, nilai kegunaan. Kata kuncinya adalah manfaat. Ya. Manfaat yang diberikan suatu wilayah, ya, yang itu bisa digunakan untuk kehidupan manusia. Bisa kalian lihat itu dalam tayangan. Di sini ada gambar, ada 3 ya. Di sini ada daerah apa ini? Ini daerah kapur tinggi nih, bisa digunakan untuk pariwisata. Di sini gambar, ini ada hutan di atas ini, ya, digunakan untuk hidrologis. Hidrologis itu air, ya, tempat penyimpanan air ini gambarnya nih, tempat penyimpanan air. Ini daerah kapur juga ini. Ini juga punya nilai ekonomi, daerah kapur ini, nilai ekonomi. Biasanya digunakan untuk pabrik-pabrik industri semen, ya, bisa itu. Ini adalah contoh kegunaan kawasan daerah karst, ya. Karst itu artinya daerah kapur, ya. Mungkin kalian ada yang belum pernah dengar. Kars itu daerah kapur. Berikutnya, interaksi dan interdependensi. Nah, interaksi dan interdependensi. Ada 2 gambar. Interaksi itu artinya keterkaitan, ya, antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Contohnya desa dengan kota. Ya. Interaksi. Kalau interdependensi itu ketergantungan. Ya. Interdependensi itu ketergantungan. Kalau interaksi itu hanya keterkaitan saja. Contohnya, Ibu contohkan desa dan kota. Ya. Ini yang di samping adalah desa, ya. Yang satunya lagi kota. Dikatakan desa karena, nah, gambarnya kelihatan orang bertani. Ya, walaupun di kota juga ada yang bertani, tetapi kalau kata pertanian secara umum ada di pedesaan. Ya. Pertanian hasilnya padi. Ya. Di desa juga banyak penduduk, maka muncul tenaga kerja yang ini akan digunakan atau bermanfaat di daerah perkotaan. Ya. Pangan dan tenaga kerja. Ini untuk perkotaan. Sehingga di kota kebutuhan pangan dan tenaga kerja dapat tercukupi. Ya. Bagaimana dengan yang dari kota, apa imbasnya dengan di desa? Di kota banyak terdapat modal, ya, modal baik modal bentuknya teknologi, termasuk salah satunya juga ini ada modal, ada teknologi, ya, ada yang bernilai uang, yang itu kita akui apa tidak, ini akan membawa dampak kepada kehidupan di desa. Terutama orang-orang yang bekerja di kota, pada saat dia pulang, dia akan membawa suatu pengetahuan teknologi-teknologi baru yang itu bisa diterapkan di pedesaan. Ya. Ini tentang interaksi dan interdependensi. Lalu apa interdependensinya? Ya, ketergantungannya adalah satu contoh. Pada saat di pedesaan tidak menghasilkan padi, tidak menghasilkan pangan, padi, sayuran, dan sebagainya, maka di kota akan mengalami kekurangan bahan pangan. Ya. Walaupun mungkin orang mengatakan, lah itu bisa beli ke luar negeri misal. Ya, tapi kan ini hal yang tidak diharapkan ya, untuk hal-hal yang bersifat pangan mestinya kita menggunakan hasil pangan dari masyarakat kita, maka dari pedesaan. Berikutnya, ya, diferensiasi area. Ya. Diferensiasi area itu kata kuncinya adalah perbedaan. Different, ya, bahasa Inggris ini ya kelihatannya, different itu perbedaan. Artinya apa? Perbedaan fenomena geografi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Perbedaan. Ada gambar ini, ya. Kalau kita hidup di daerah pantai, ada laut, pantai, maka di situ banyak terdapat nelayan, ya tidak? Banyak terdapat nelayan penghasil ikan. Ya. Sementara di daerah pegunungan, ya, pegunungan di sini, kalau di sini ini yang bawah itu daerah dataran ini yang ini ya. Di dataran itu padi, ya, padi ini. Tapi kalau di daerah pegunungan yang tinggi di sini, ini bukan padi lagi. Biasanya di situ adalah perkebunan, sayuran, kopi, ya, bahkan teh, ya, coklat itu di situ. Ya. Dan yang ketiga ini di sini daerah gurun, ya, gurun ini ya. Kalau gurun maka di situ akan ada ternak-ternak yaitu onta. Ya. Ini artinya apa? Bahwa fenomena antara 1, 2, 3 ini adalah tidak sama. Maka disebut diferensiasi area. Berikutnya, keterkaitan keruangan. Ya. Adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara penyebaran suatu fenomena, ya, keterkaitan keruangan. Dan konsep ini lebih menekankan pada aspek fisik,
ya, aspek fisik. Contohnya aspek fisik. Pada daerah dengan topografi miring dan banyak curah hujan, maka berpotensi terjadi banjir. Masuk akal ya, kalau daerahnya miring, curah hujannya banyak, maka di situ berpotensi banjir, ya, berpotensi banjir, terutama di daerah hilirnya, ya, hilirnya. Begitu juga contoh yang ini. Ini Kalimantan ini ya. Pada saat di Kalimantan terkenal dengan hujan tropisnya yang luas. Di situ musim kemarau datang dan musim kemaraunya panjang. Maka di situ berpotensi terjadi kebakaran hutan. Terjadi kebakaran hutan. Ini adalah keterkaitan keruangan. Dengan terjadi kebakaran hutan akan memunculkan asap yang berefek pada di Malaysia. Di Malaysia terjadi polusi udara ya, karena ada masuk udara yang asapnya dari Kalimantan. Ini contoh sederhana ya, keterkaitan ke ruangan. Tapi saya ingatkan lagi bahwa lebih ke aspek fisik ya. Ini nomor 10 ya, ini nomor 10 ya, nomor 10 ya. Dari penjelasan Bu Ani, mudah-mudahan kalian paham, tapi Ibu mau tanya nih, kesimpulannya apa dari 10 konsep itu? Ya baik Bu. Kesimpulannya menurut saya bahwa untuk memahami suatu wilayah, kita harus mengetahui tentang konsep-konsep esensial geografi agar lebih mengetahui ciri-ciri ataupun karakteristik dari suatu wilayah tersebut guna menentukan berbagai tindakan-tindakan yang seharusnya kita dapat lakukan sebagai pengolahan suatu wilayah. Seperti itu Bu, kurang lebihnya. Oh iya, terima kasih. Satu lagi coba Lydia. Dari 10 konsep kajian geografi, kita memudahkan kita serta membantu kita mendapatkan informasi yang lebih jelas sama lengkap, Bu. Ya, terima kasih ya, betul ya. Jadi dapat disimpulkan ya, ini yang perlu kalian pahami dari kesimpulan bahwa ya betul semua penjelasannya. Kesimpulan bahwa dalam kita menjelaskan fenomena di permukaan bumi dimanapun berada, ya kita akan bisa melihat ciri-ciri suatu wilayah dan sebagainya dengan menggunakan berbagai konsep geografi. Berbagai konsep geografi itu artinya tidak hanya satu konsep, tetapi beberapa konsep. Jadi tidak hanya kita cerita tentang jarak, kan tidak. Pada saat kita bicara Indonesia, maka lokasinya disebutkan, jaraknya, ya sampai nilai kegunaannya dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak hanya menggunakan satu konsep, ya beberapa konsep. Nah, tentunya ini penting, tentunya dikaitkan dengan prinsip geografi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu. Masih ingat ada prinsip geografi itu ada berapa? Ada 4 ya. Prinsip distribusi, prinsip deskripsi, prinsip interrelasi, dan yang terakhir adalah korologi. Ya. Itu materi 10 konsep esensial geografi. Mudah-mudahan kalian paham. Ya, berapa jauh pemahaman kalian dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Silakan nanti kelas 10 IPS 4 untuk bisa membuka post-test yang bisa dibuka di link kuisis berikut. Ya. http://2/gj ya, silakan dan seterusnya, silakan nanti kalian kerjakan pada hari ini. Ya. Selamat mengerjakan. Nah, pada akhir pembelajaran kali ini ada yang perlu Ibu tanyakan pada kalian semuanya. Ya. Coba nanti yang saya sebut namanya untuk menyampaikan, sebetulnya pembelajaran seperti ini dengan Ibu menjelaskan dengan cara seperti ini, apakah kalian lebih paham ya atau tidak dibanding dengan pembelajaran kemarin yang Ibu hanya menggunakan Google Classroom ya. Lebih paham, Bu. Ya, Rafikan ya tadi menjawab lebih paham. Terus yang lain lebih paham? Insya Allah lebih paham, Bu. Iya, lebih paham, Bu. Iya, iya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan pembelajaran seperti ini kalian lebih paham, tetapi kalian tidak usah khawatir untuk Ibu itu tidak selalu ya, karena pembelajaran seperti ini tentu membutuhkan kuota dan lain-lainnya ya, sehingga mungkin hanya beberapa kali, itu pun Ibu hanya mengambil beberapa menit saja. Ada yang mau ditanyakan?
paham semua ya. Besok ulangan saya ambil tentang konsep geografi, nilainya 100 semua. Nggak ada yang tanya sih, berarti kan paham semua. Makasih atas respon kalian, dukungan kalian, karena banyak yang ini sudah bergabung. Ya, nanti akan saya absen dulu nanti, tapi akan saya absen yang bentuknya di Google Classroom juga ada. Ya. Itu saja dari saya, karena sudah tidak ada pertanyaan, sudah saya absen ya, sudah saya screenshot. Untuk pertemuan yang akan datang, silakan kalian persiapkan untuk latihan soal tentang konsep geografi. Ya, ditambah lagi dengan yang kemarin prinsip juga, silakan kalian pelajari kembali. Itu saja dari saya. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.